Kalau wasiat itu berpindah hak miliknya kapan? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Jadi kalau hibah itu langsung terjadi pemindahan hak milik. Tapi kalau wasiat itu perpindahan hak miliknya ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Nah, dalam wasiat ini pada dasarnya itu enggak boleh diberikan kepada ahli waris. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah dapat bagian tertentu dalam Al-Quran. Ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi ahli waris sudah Allah tentukan semua bagian dalam Al-Quran. Jadi wasiat itu untuk siapa juga? Ya. Seharusnya wasiat itu untuk selain ahli waris. Contoh untuk siapa? Untuk anak angkat boleh. Untuk cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya. Ya, lagi kasus patah didi. Ya. Itu boleh diberikan kepada cucu nih, sebagai wasiat. Ya. Ataupun untuk kemaslahatan umat, untuk masjid, untuk lembaga pendidikan agama dan lain sebagainya. Nah, dalam memberikan wasiat ini juga enggak boleh sebuah harta. Ada batasan maksimal dalam memberikan wasiat. Hal ini sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika beliau dalam keadaan sakit, Rasulullah datang mengunjung Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin, saya seorang yang hartawan. Dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja." Kemudian ditanya, ya, boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat ya Rasulullah? Enggak boleh, kata Rasulullah. Setengahnya ya Rasulullah? Enggak boleh juga. Ya. Sepertiganya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan apa? As-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intazar warasaka aghniya khairu min an tada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Maka dalam hal ini wasiat itu ada batasan maksimal, yaitu 1/3. Kemudian dalam praktek di masyarakat kita lihat juga, kan ada orang tua buat surat wasiat misalkan. Nah, boleh enggak ini atau dianggap ini sebagai bukti ataupun yang boleh untuk dilaksanakan? Ya, maka dalam riwayat yang lain disebutkan apa? La wasiyata liwarithin illa ayyujizahu warathah ataupun illa ayyasha'a warathah, dalam dua riwayat. Jadi enggak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Jadi kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, maka ini boleh jalan. Ya. Kadang-kadang ada surat wasiat dibuat tanpa sepengetahuan ahli waris. Lalu ahli warisnya merasa ketika bacakan surat wasiat itu, dia merasa enggak adil. Ya. Maka pada dasarnya ini terbatal. Ya. Karena seperti tadi, boleh wasiat ini diberikan kepada ahli waris dengan dasar atas catatan semua ahli waris itu sepakat. Ya. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada kejadian ya. Orang tua buat surat wasiat, untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Ya. Jadi mereka sudah sepakat, tanda tangan semua. Ya, hasil kesepakatan tersebut. Nah, ini juga penting ini. Jadi apapun musyawarah yang dihasilkan dalam ketika duduk itu harus ada pencatatan hitam atas putih. Karena orang bisa berubah dengan berubah kondisi, ya, dengan berubah keadaan, dengan berubah nilai warisan, nilai aset. Misal waktu awal udah sepakat loh, oh abang dapat tanah samping jalan, tapi secara ukurannya kecil, misalnya 500 meter misalnya. Adiknya karena dia dapat bagian dalam,
ya, dalam kampung, misalkan ada 1000 meter. Nah, dari awal mereka udah sepakat nih, hanapa, lun kau setuju, tapi nggak ada buat hitam atas putih. Nah, tiba-tiba tanah adiknya di belakang udah dekat jalan elak, misalkan, dekat jalan tol. Ya. Ini kan bisa berubah nanti bang. Oh mah enak kali adik udah dekat jalan tol ataupun jalan besar. Ya. Ini tanah ron kami lun kami manteng tanah ubud. Nah, jadi ini jadi suatu masalah ketika nggak ada hitam atas putih. Ya. Maka sekali lagi apapun hasil itu disepakati bersama. Kemudian dalam membuat surat wasiat itu kepada ahli waris, dan ini sepakat oleh ahli waris, harus jelas kata-katanya, jangan sampai mengandung dua makna. Ada kejadian di Banda Aceh juga. Jadi seperti itu, dibuat untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Lalu ada satu item dibuat apa? Tanah yang ada di lokasi A, ya, sekian ratus meter, itu dibagi untuk kelima orang anak. Jadi katakanlah seperti itu, dibagi untuk kelima orang anak. Kebetulan anaknya memang 5 orang, 3 laki-laki 2 perempuan. Nah, ketika sudah meninggal orang tua, wasiat itu dijalankan. Jadi yang item ABC itu mereka sudah sepakati. Nah, tanah ini yang satu ini kebetulan harganya sudah lumayan ini. 1 meternya hampir 3 jutaan. Ya, lokasinya bagus di Banda Aceh. Jadi ketika laku tanah tersebut, dibayar uang muka, lalu abang yang paling tua bagi rata semua untuk anak perempuan, untuk anak laki-laki. Nah, ketika dibayar secara kontan, ya, ini dilihat jumlah uangnya udah banyak, datang satu anak laki-laki bilang apa? Ini nggak boleh kita bagi rata dulu. Ini harus kita bagi sesuai dengan syariat. Nah, lalu kan adiknya yang perempuan protes, ya, bang, kan kita dulu udah sepakat, ya. Udah sepakat dibagi rata. Ada surat perjanjian yang udah kita tanda tangani. Lalu abangnya bilang, coba baca lagi lu. Ya, ada nggak ditulis itu dibagi rata? Ya. Lalu dibaca lagi. Tanah yang ada di lokasi A sekian ratus meter dibagi untuk 5 orang anak. Jadi nggak disebut di situ dibagi rata. Ya, nggak disebut juga dibagi secara syariat. Sehingga apa? Karena ini bisa, ya, mereka menafsirkan sesuai dengan, ya, kemaslahatan masing-masing. Yang laki-laki menafsirkan ini dibagi 5 sesuai dengan syariat, ya. Yang perempuan menafsirkan ini dibagi 5 secara rata, ya. Sehingga gara-gara itu ribut, hanali pegahba, ya. Sedih kali kita lihat. Padahal ketika kita bicara tentang masalah warisan kan kita bicara tentang nikmat ini sebenarnya. Harta yang kita dapat tanpa harus kita bekerja. Harta yang kita dapat tanpa kita harus keluarkan keringat. Nikmat ini. Ya, kalau ada yang bilang misalkan harta dari langit. Ya. Tetapi ketika mereka tidak menyadari itu adalah nikmat, kadang-kadang ini jadi musibah. Ya. Jadi malapetaka di antara ahli waris. Dulu masih bagus-bagus silaturahim, saling kunjung-kunjung. Sekarang hanya pegah balik. Udah kayak orang lain. Apalagi kadang-kadang ini sampai dibawa ke mahkamah, ya. Memang solusi terakhir ya tetap di mahkamah, kita mencari keadilan. Nah, tentu kalau dibawa ke mahkamah, ya, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang merasa egonya itu, ya, di atas, ya. Yang kalah dia agak rendah, ya. Belum lagi nanti misalkan udah keluar putusan, nanti dia banding tingkat provinsi, ya. Lalu sidang udah keluar putusan, dibilang sama pengacara lagi, ini yang pas kita kasasi ke Mahkamah Agung. Bawa lagi ke Mahkamah Agung, sidang, ya, keluar putusan lagi. Udah ada putusan lagi, kadang-kadang nggak puas juga, dia ada istilahnya PK, peninjauan kembali, itu juga di Mahkamah Agung. Ini makan waktu bukan setahun 2 tahun, ya. Ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 8 tahun, ya. Tentu kan secara nilai ekonomi nggak bisa dimanfaatkan harta warisan itu karena statusnya masih sengketa, ya. Jadi ini sayang sekali, ya. Maka oleh karena itu, ya, ketika kita bicara tentang masalah warisan tadi, berarti kita bicara tentang masalah hak. Dan wasiat sekali lagi itu boleh diberikan untuk ahli waris,
dengan syarat ada kesepakatan daripada semua ahli waris. Dan sebenarnya ada beberapa hal berbicara tentang masalah wasiat, yang wasiat itu kadang-kadang bertentangan dengan syariat. Contoh seperti ini. Orang tua bilang sama anaknya, "Ini kalau ayah meninggal, rumah induk ini jangan jual-jual ya." Nah, jadi ini kadang-kadang jadi masalah di antara ahli waris. Ya. Jadi katakanlah ada 4 orang anaknya. Secara ekonomi 2 orang bagus, 2 lagi secara ekonomi nggak bagus. Ya. Kebetulan asetnya cuma itu saja, ya. Asetnya cuma rumah itu. Jadi meninggal orang tuanya, yang secara ekonominya nggak bagus, dia minta hak, "Bang, ulun kan hak dari rumahnya. Nah, saya butuh uang nih, modal untuk anak atau untuk anak masuk sekolah, modal usaha dan lain sebagainya." Abangnya yang secara ekonomi mampu bilang apa? "Pokoknya nggak ada jual-jual." Nah, ini wasiat orang tua, nggak boleh jual-jual. Nah, sehingga kan ini terjadi permasalahan. Yang satu pengen hak warisannya, yang satu dia mempertahankan wasiat. Kenapa dia mempertahankan wasiat? Karena secara ekonomi dia bagus. Mungkin berbeda halnya kalau abangnya tadi secara ekonomi dia juga masalah. Ya. Maka dalam hal ini sebenarnya ada solusi sebenarnya. Ya. Agar jangan sampai ada hak-hak yang dizolimi. Ya, ketika abangnya secara ekonomi bagus, misalkan, adiknya secara ekonomi nggak bagus, boleh kita hitung dulu rumah itu berapa nilainya. Katakanlah ada nilai rumah itu 400 juta. Oh, anaknya semua laki-laki. Oh, berarti masing-masing dapat 100. Ya. Lalu abangnya yang secara ekonominya bagus, mampu, dia bilang, "Dek, kalau kayak gitu bagian adik abang tolak aja 100 juta. Nah, tapi adik nggak ada hak lagi di rumah ini. Tapi untuk kita silaturahim silahkan. Ya, karena ini amanah almarhum." Itu boleh. Sehingga tidak ada hak orang ahli waris yang dizolimi. Ya. Karena secara hak mereka juga berhak. Ya. Ahli waris juga berhak untuk mendapatkan hak mereka. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, tentu wasiat tadi kalau ini tidak disepakati, maka ini pada dasarnya ini tidak diperkenankan. Kecuali wasiat yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Contoh tadi, ketika orang tua sudah bilang, "Nanti kalau saya meninggal, tanah itu kasih buat masjid." Nah, itu harus dijalankan oleh ahli waris. Kalau tidak dijalankan, ini dosa ahli warisnya. Ya. Jadi sebagaimana tadi yang kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah 180, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Barang siapa yang merubah ataupun tidak menjalankan wasiat sebagaimana apa yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya, maka berdosalah ya orang yang merubah wasiat tersebut ataupun tidak menjalankan wasiat tersebut. Ya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah wasiat sebenarnya bukan hanya wasiat materi saja yang kita berikan. Tapi juga ada wasiat ketakwaan, ya. Wasiat untuk beramal soleh. Sebagaimana Nabi Yakub dulu ketika menjelang kematiannya, dia panggil semua anak-anaknya. Lalu dia tanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah kalau saya udah enggak ada lagi? Ini juga hal seperti ini kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, untuk menyia abi meninggal, menyia ayah meninggal, sembahyang datang jak masjid. Nah, apa masih mau baca Quran? Ya. Bagus-bagus dengan saudara, baik-baik. Sehingga apa? Kalau wasiat ini disampaikan, pasti anak-anaknya teringat ya. Oh, ini wasiat almarhum jaman, nah, lun tapi sembahyang masjid. Ya. Jaga silaturahim. Ya, sehingga ini teringat oleh anak. Jadi wasiat ketakwaan ini juga penting disampaikan kepada anak, bukan hanya wasiat dari segi harta.